Shalom, selamat malam. Shalom, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita akan mulai ibadah kita, di mana kita hari ini bisa berkumpul semua karena kemurahan Tuhan. Kita bersama-sama dengan Adonai Ministry di sore hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semua oleh karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Amin. Nah, kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Ya Rabbi, syakata Rabbi, ya Rabbi, syakata Rabbi, syakata Rabbi, ya Rabbi, hina Rabbi, ya Rabbi, syakata Rabbi, hina Rabbi, ya Rabbi, syakata Rabbi, hina Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, syakata Rabbi, ya Rabbi, syakata. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Rasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang heran bagi kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami masih bisa bernafas semua karena kebaikan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami bawa pujian kami, penyembahan kami hanya kepada-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Biar kekudusan Allah ada di tempat ini. Biar roh Tuhan melayang-layang di tempat ini, berjaga-jaga atas tubuh, jiwa, dan roh kami. Bahkan orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami cintai, kami minta perlindungan Allah yang sempurna atas keluarga kami, atas tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Biarlah pujian penyembahan hanya kami naikkan kepada Engkau, Allah yang menyelamatkan hidup kami, Allah yang selalu ada dan memberkati hidup kami, bahkan menolong kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir, mau jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Semua yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau lihat bahwa hari-hari ini ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah bahwa perbuatan Tuhan selalu dahsyat. Amin. Kasih
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kau baik Tuhan. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kudus-kuduslah Tuhan, suci-sucilah Tuhan. Ruang Maha Kudus dengan jarak anak Tuhan, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan jarak anak domba,
yang kami tinggikan. Namamu Tuhan ditinggikan di tempat ini. Yesus Kristus Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi
memenuhi roh kami, memenuhi hidup kami saat ini. Kami percaya bahwa tidak ada satu pun kekuatan yang bisa menghancurkan kekuatan-Mu ya Allah. Hadirat-Mu memenuhi tempat dan setiap roh yang bukan datang daripada Allah, kami diamkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan Engkau berkuasa di tempat ini. Kami usir Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu menghanguskan kami, membersihkan kami, menguduskan kami. Hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan, kemahakuasaan-Mu di tempat ini. Yesus Tuhan dimuliakan, Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang dimuliakan,
Hosana bagimu Tuhan. Yesus. Yesus. Haleluya.
Yes Tuhan. Yes Tuhan. Hosana, 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 Hosana bagimu ya Allah. Hosana bagimu anak domba Allah. Hosana bagi engkau Allah Roh Kudus. Dimuliakanlah engkau Roh Kudus. Dimuliakanlah engkau ya Roh Kudus. Haleluya. Iralah bayana apa? Iralah pakatari anak apa? Siadalah bayana. Iralah bayana. Iralah basyika. Iralah bayana. Siakataralah papayaralah bayana. Ikatarara boyaralah basyakataralah bayana. Iralah bayana.
menikmati setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Allah, berkatlah ada dalam hadirat-Mu, dipenuhi dengan hadirat-Mu, dan biarlah Roh-Mu tinggal di dalam kami. Firman-Mu bertumbuh menguatkan iman. Berkati kami semua, berkati hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri atas kami. Terima kasih untuk kesempatan kami ada di tempat ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat rancangan-Mu. Terima kasih buat kehendak-Mu yang luar biasa. Pada sore hari ini kami mau telinga kami terbuka untuk Engkau. Perhatian kami juga tertuju kepadamu. Beritahukanlah isi hati-Mu kepada kami. Singkapkanlah ya Aba. Biarlah roh hikmat dan wahyu ada bersama dengan kami, sehingga kami mengerti apa yang sedang Engkau kerjakan dan apa yang sedang Engkau katakan ya Aba. Kalau aku berdiri pada hari ini, aku bersyukur bahwa tidak ada satupun yang gagal. Tidak ada satu rancangan-Mu yang berhenti. Tetapi setiap rancangan-Mu itu tergenapi sempurna dan segera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena itu kami siap Tuhan untuk terlibat di dalam rancangan-Mu. Kami siap untuk masuk di dalam kehendak-Mu, dalam nama di atas segala nama, yang berkuasa di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Itulah Engkau sendiri, Yeshua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Sang Penebus, Raja segala raja, Raja alam semesta, Raja kemuliaan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat sore. Shalom semuanya. Shalom. Buat Anda yang hadir di tempat ini dan tentu yang mengikuti melalui online ya. Nah, kalau saya hari ini ada bersama-sama dengan Adonai Ministry. Saya suka sekali dengan yang namanya menara doa. Karena menara doa itu sebenarnya tempat di mana kita menerima informasi tangan pertama dari apa yang Tuhan berikan. Sekali lagi, menara doa itu adalah tempat untuk kita menerima informasi first hand, kalau bahasa Inggris bilang, yaitu tangan pertama dari apa yang Tuhan bukakan. Karena itu saya mau ajak kita lihat apa yang tertulis dalam kitab Habakuk. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya mau kita lihat apa yang tertulis dalam Habakuk 2 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Tapi belajar sedikit bahwa bahagianya orang-orang yang selalu ada di dalam menara jaga, ya, yaitu orang-orang yang menerima pertama kali, ya, sebelum beredar kemana-mana. Maka orang-orang yang ada di menara doa itu, menara jaga, itu adalah orang-orang yang pertama kali menerima berita dari Tuhan. Amin. Nah, ini Habakuk 2 ayat 1 sampai 3, saya mau bacakan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku.
dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang, kalau bahasa Indonesia bilang sambil lalu ya, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya, ini kalau lihat dari terjemahan Indonesia kurang tepat, tapi kalau di dalam terjemahan khusus ya, dalam terjemahan di bahasa Inggris yang mendekati terjemahan asli Ibrani di ayat yang kedua, bunyinya seperti ini. Saya bacakan ya. Then the Lord answered me and said, write, sama, the vision and make it plain on tablets. Coba kita sesuai cocokkan dengan Indonesia. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah pada loh-loh. Kalau dikatakan ukirlah dalam bahasa Inggris, make it plain, artinya gini, buat itu sejelas-jelasnya. Diukir mungkin buat jadi terukir gitu, tetapi make it plain, buat itu jelas. Nah ini yang bagian ini, that he may run who reads it. Jadi artinya nanti kalau orang yang membaca tulisan yang jelas itu, mereka akan bergerak dan bersegera, bukan sambil lalu. Artinya orang akan dibuat melihat dan memperhatikan ya. Kalau sambil lalu nggak bakal fokus. Ya kalau misalnya saya praktekkan tulisan yang ada di sini, kalau saya sambil lalu nanti saya cuma begini aja, nggak dapat pesannya. Tapi kalau dia dikatakan buatlah itu jelas supaya orang yang membacanya dapat segera berlari. Jadi penglihatan itu dibuat jelas supaya orang segera bergerak ketika membacanya, bukan sambil lalu ya. Ini penting untuk kita pahami, sebab ini berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Saya mau katakan, Tuhan berbicara kepada orang-orang yang ada di Menara Jaga, itu berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Amin. Dan Tuhan mau penglihatan itu ditulis dengan jelas supaya orang mengerti. Supaya orang mengerti dan orang bergegas, bergerak. Supaya orang dapat meresponi dengan cepat. Apa sih yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan mau nyatakan di hari-hari yang akan datang? Jadi itu berbicara tentang isi hati Tuhan. Itu berbicara tentang rancangan Tuhan yang harus dipahami. Nah, kalau kita lihat tulisan ini ada atmosfernya loh. Ya. Seharusnya di dalam menara-menara doa, menara-menara jaga, itu ada atmosfer yang kuat. Amin. Kenapa? Karena menara jaga beda dengan ibadah pada umumnya. Orang yang ada di menara adalah orang yang kepingin tahu dan kepingin dengar apa yang Tuhan mau nyatakan. Amin. Karena mereka terlebih dahulu mendengar isi hati Tuhan, maka ketika mereka mendengar apa yang Tuhan mau katakan, maka mereka merasakan satu atmosfer yang satu atmosfer yang berapi-api. Yang berapi-api buat orang segera bergegas. Kalau misalnya di dalam satu ruangan, kemudian ada perkataan bahwa ada sesuatu yang luar biasa mau terjadi, semua orang bergegas. Nah, Tuhan sedang berbicara ini, dan saya percaya bahwa kalau Adonai Ministry dipercayakan untuk punya menara doa seperti ini, karena Tuhan mau menyatakan hal-hal yang luar biasa. Amin. Dan arahannya harus jelas. Amin.
Sebab apa yang Tuhan mau nyatakan adalah dari rancangannya. Dari rancangannya. Saya melihat ada menara-menara jaga sudah keluar dari apa yang seperti Habakuk 2. Seharusnya di menara-menara jaga itu mereka mendengar apa yang Tuhan mau kerjakan. Apa yang menjadi agenda Tuhan. Tetapi yang saya dengar, yang saya lihat, mereka melihat ketakutan-ketakutan yang ada. Mereka melihat perbuatan-perbuatan iblis lebih daripada rancangan Tuhan. Kalau menurut saya sih, perbuatan iblis itu sudah ada di mana-mana. Tapi orang-orang dikhususkan masuk di dalam menara jaga adalah orang-orang yang harus mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Bukan apa yang sedang terjadi di sekeliling ini. Dan apa yang Tuhan mau nyatakan itu satu rancangan kemuliaan namanya. Ya. Rancangan kemuliaan itu kalau kita lihat, kalau kita periksa di dalam Alkitab, itu berlangsung dari generasi kepada generasi. Tidak pernah Tuhan punya rancangan kehancuran. Tidak pernah Tuhan punya rancangan kegagalan. Dan di dalam rancangan Tuhan selalu yang akan dimuliakan Tuhan. Kalau kebalikan, setan yang ditinggikan, penglihatan-penglihatan yang berbentuk setan-setan itu, berarti sudah bukan Tuhan yang dimuliakan. Saya mau sampaikan harus berhati-hati nih. Kalau ada penampakan-penampakan, penglihatan-penglihatan yang setan melulu yang dibicarakan, sudah beralih dari Tuhan yang harus dimuliakan. Kalau yang dibicarakan adalah malapetaka dan malapetaka dan malapetaka, berarti bukan rancangan kemuliaan lagi. Tetapi apa yang dialami oleh Habakuk, Habakuk tuh melihatnya di atas, bukan melihatnya di bawah. Habakuk melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan yang Tuhan sudah taruh dari tahun ke tahun, bukan apa yang terjadi di bawah. Kalau kita lihat di pasal yang lain, di dalam pasal 3 ayat yang kedua, ini dia yang dilihat oleh Habakuk. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Kutakuti atau aku hormat dalam istilah lain. Tuhan telah kudengar kabar tentang siapa? Tentang engkau. Ini baru orang yang benar-benar ada di dalam menara jaga. Yang harus kita dengar kabar tentang engkau, tentang Tuhan. Yang harus didengar kabar tentang Tuhan. Di tempat ini harus mendengar kabar tentang Tuhan. Di tempat ini harus mendengar kabar tentang rancangan Tuhan. Maka itu perlu ada orang-orang yang fokus dan bersungguh-sungguh mendengar kabar tentang engkau dan pekerjaan Tuhan. Tuhan, bukan pekerjaan setan. Haleluya. Ada dua yang harus diterima di dalam menara jaga. Ini pesan buat Adonai Ministry. Pertama, kabar tentang Tuhan dan pekerjaan Tuhan. pekerjaannya. It's all about Him and His words. Tentang Dia dan pekerjaannya. Sebabnya menara-menara jaga adalah tempat untuk mengenal Tuhan lebih. Karena tidak mungkin pengenalan akan Tuhan terjadi dalam satu kali. Itu harus terjadi terus. Dan di dalam setiap keadaan, pengenalan akan Tuhan akan selalu ada di sini.
Nah, jadi Habakuk melihat bahwa kabar tentang engkau dan pekerjaanmu itu yang aku takuti. Atmosfer yang ada di dalam menara jaga harus atmosfer reference, atmosfer hormat, atmosfer reference. Sehingga setiap orang yang masuk, kalau kita betul-betul percayalah, hadirat Tuhan selalu meninggalkan atmosfer. Selalu meninggalkan atmosfer. Waktu kami pergi ke Israel, waktu kita mengunjungi, siapa di sini yang sudah pergi ke Israel? Belum ya? Mau pergi ke Israel? Amin. Waktu kita pergi ke Israel, kami kunjungi Upper Room. Upper Room itu loteng Yerusalem, tempat waktu Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Waktu kita datang ke sana, tour guide, tour leader sudah bilang pelan-pelan ya, karena mereka tahu kita orang-orang yang penyembahannya tidak bisa ditahan. Jadi tour guide bilang slowly and quietly, pelan dan diam, karena there are many groups also, ada grup-grup lain dari yang lain. Ya sudah, karena masuk ruangan itu antri, bukan cuma grup kita doang ya, ada grup yang lain. Tapi saya mau bersaksi, siapapun dia, grup manapun itu, saya mau beritahu ya, residu, apa itu residu? Sisa-sisa peninggalan atmosfer yang ada pada waktu Roh Tuhan dicurahkan di loteng Yerusalem. Sisa-sisa atmosfernya masih ada. Pada waktu rombongan kami mulai masuk lama ngantri, karena setiap orang naik ke situ, mereka berdoa sebentar, baru mereka keluar, ganti grup lain maju. Jadi begitu grup kami sudah mau dekat kan naik ke atas, grup kita mulai nggak tahan. Padahal tour leader quiet, slow. Tapi tidak dibuat-buat. Ada atmosfer yang tertinggal, residus namanya. Atmosfer yang tertinggal di sini. Itu yang dikatakan oleh Habakuk. Dia mendengar tentang engkau dan pekerjaan Tuhan itu, sehingga menimbulkan takut karena ada hadirat Tuhan yang ada di situ. Jadi waktu kami naik di situ, saya mulai kayak gemetaran. Oh my God. Sekalipun kita tahan, jangan tenang sampai di atas. Bukan cuma grup kami loh, grup lain, gereja lain tidak tahan. Gereja yang tidak biasa berbahasa roh tidak tahan. Dan waktu kami tiba di atas, mulai satu persatu, mulai berbahasa roh, tidak kuat dengan hadirat yang seperti itu. Kami rasakan itu. Nah, apa yang dialami oleh Habakuk? Satu atmosfer karena kabar tentang Tuhan dan pekerjaannya. Dipahami baik-baik oleh Habakuk. Membuat Habakuk berkata, kabar tentang engkau dan pekerjaanmu itu yang kutakuti. Kemudian dia berdoa, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang.
Saya pikir kita harus lihat atmosfer yang ada di Yerusalem itu atau apa yang sudah dialami oleh Abang. Sehingga ketika dia dengar tentang Tuhan dan pekerjaan Tuhan dalam tahun-tahun Tuhan, dia berdoa di bawah sana di bumi. Itu banyak murka Tuhan di situ. Orang hidup ngawur, jatuh dalam dosa. Tapi Habakuk bilang, ingatlah kasih sayang. Sebab di dalam hadirat-Mu, ketika aku mengenal tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, dan di dalam tahun-tahun lintasan. Kenapa Habakuk ngomong dalam lintasan tahun? Ya kita harus tahu orang Yahudi itu bergerak di dalam lintasan tahun Tuhan. Jadi ya tidak banyak orang tahu, orang Kristen tidak mengerti. Makanya ketika saya menyatu dengan tahun-tahun Ibrani, di situ penyingkapan tentang Tuhan dan pekerjaan Tuhan jadinya terbuka. Kalau orang tidak terkoneksi dengan tahun-tahun Ibrani, gak bisa tahu Tuhan itu dan pekerjaannya gimana, gak bisa tahu. Dan sedihnya orang-orang Kristen ketika tidak memahami tahun-tahun Tuhan yang dialami oleh Habakuk tadi, maka jadinya pengenalan tentang Tuhan dan pekerjaannya tidak kuat. Kenapa? Kalah dengan keadaan dunia, kalah dengan kesusahan dunia. Orang lebih membesarkan kesulitan, orang lebih membesarkan kesusahan dunia, orang lebih membesarkan hal-hal itu daripada Tuhan yang besar dan pekerjaannya yang luar biasa. Kenapa? Tidak terkoneksi dengan tahun-tahun Ibrani. Akhirnya jemaat itu, mereka masuk di gereja banyak yang tertidur. Bukan hanya tertidur rohaninya, tertidur jasmaninya. Bukan cuma rohaninya tertidur, jasmaninya juga tertidur. Karena tidak menarik. Gak ada lagi yang menarik. Akhirnya orang mulai datang kepada saya dan mulai curhat. Gak menarik di gereja. Karena begitu-begitu aja. Kenapa? Karena tidak mengalami apa yang dialami oleh Habakuk. Saya sendiri dengan istri, semakin kami masuk kepada kedalaman dari Tuhan dan pekerjaannya di dalam tahun-tahun Ibrani, makin lama makin luar biasa itu hadirat Tuhan yang mengikuti kami. Kemanapun kami pergi, kemanapun hadirat Tuhan itu mengikuti kami kemanapun. Kemanapun. Kami bisa buktikan kemanapun. Itu namanya istilah dalam bahasa Inggris undeniable. Tidak bisa dibantah. Undeniable, gak bisa dibantah. Kami buktikan terus menerus. Dua kesaksian saja pada sore hari ini. Satu kali kami ada di lounge di airport ya. Kami ada di lounge. Saya berhadapan dengan seseorang yang kalau lihat dari potongannya orang Muslim, karena pakai baju Muslim, pakai kopiah putih, celana gantung, duduk berhadapan dengan saya, seperti saya di sini, dan di sini jaraknya begitu, duduk berhadapan, kita berdua santai aja. Lalu orang itu mulai gerasa gerusuk, nggak tenang. Nggak tenang, padahal ya saya biasa saja. Penampilan kayak gini kan bukan penampilan pendeta, jadi musinya biasa aja.
Kecuali kalau lagi pakai ini mungkin iya. Kalau nggak pakai ini, dia mulai nggak, lalu dia nggak tenang, dia pindah jauh ke sana. Dia pindah jauh ke sana, dia buka koran lalu dia lirik-lirik ke saya. Karena orang-orang seperti itu bisa rasa ada sesuatu. Amin. Oh, 3 kesaksian. Satu kali saya lagi makan di Bami Gajah Mada di Pondok Indah. Sini nggak ada GM ya, Mas? Bang ada ya? Ada? Oh, ada GM. Ya. Orang Semarang tahu ya? Tahu. GM itu. Di Pondok Indah ada bakmi Gajah Mada restoran. Kita berdoa lagi dulu. Rupanya di meja, beberapa meja kami ada tukang ramal. Ibu-ibu yang gemuk itu siapa lupa namanya, ramal. Lagi duduk dengan teman-teman. Mungkin kali ya, iya. Iya. Soalnya terkenal mukanya, suka muncul di televisi. Putri Wangpu. Mungkin kali ya. Putri Wangpu gede. Lalu saya duduk, kita duduk aja. Lalu dia yang asik ngobrol sama teman-temannya mulai terganggu. Dikit-dikit lihat ke kami. Saya bilang, ini kenapa sih? Kayaknya kayak panik gitu. Wah. Satu lagi ada kesaksian, satu lagi. Kami lagi lewat area Bintaro. Ada di satu area Bintaro, di satu jalan. Jalannya seperti kayak disuruh pelan-pelan. Karena di pinggir jalan itu lagi ada atraksi sulap. Si pesulap yang sekarang punya vlog di YouTube. Jadi bukan busuk. Iya. Dia lagi mau peragakan, mau show. Saya lewat pelan-pelan, terganggu. Karena kami lewat terganggu. Saya nggak tahu kenapa. Akhirnya Roh Kudus kasih tahu. Ada presence yang mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Itu banyak jadi kesaksian. Ada lagi di satu restoran. Ini di Surabaya. Kami lagi makan. Nggak apa lagi makan, ketawa-ketawa. Lalu di meja sana ada rombongan ibu-ibu. Mereka duluan. Lagi makan, kami datang, kami duduk. Dan ibu-ibu itu mulai merasa ada sesuatu yang gimana gitu. Akhirnya saya pergi cuci tangan, nggak salah lagi makan ayam itu tuh apa? Ya, ayam Surabaya itu ya. Pedes. Bukris. Jadi saya pergi cuci tangan, mau makan kan. Lagi mau cuci tangan, tiba-tiba ibu itu ikutin saya. Pak, apa? Ada pesan nggak buat saya? Loh. Kenapa Bu? Kami ibu-ibu duduk, rasanya hadirat Tuhan kok kenceng gak tahan. Dan saya harus sampai datengin Bapak tanya ada pesan gak buat kami. Akhirnya apa yang terjadi? Ya saya samperin itu ibu-ibu yang duduk di meja. Samperin itu ibu-ibu di meja. Dan hadirat Tuhan menjamah ibu-ibu yang ada duduk di meja. Tidak bisa disangkali, undeniable. Undeniable. Ini yang terakhir. Kami pelayanan KKR di Timor Leste. Ini yang paling seru. Paling seru. Saya bawa rombongan, tim musuh, semua. Pelayanan itu udah habis pulang kan kita kembali lagi. Kita harus antri di mana itu imigrasi. Kan untuk dicap paspornya kan exit. Jadi ada 15 orang di depan kami. Di sana orang wanita. Antri 15 ya. Ini perhatikan 15 orang antri. Mau cap paspor. Saya berdiri di belakang, maju lagi sedikit, orang dicap paspor. Makin mendekati ke petugas imigrasi. Hadirat Tuhan itu datang. Kalau Habakuk bilang, ku takuti. Sekali lagi saya katakannya, presence of God is undeniable when it manifests. Hadirat Tuhan tidak bisa disangkali ketika dia menyatakan diri. Semakin dekat, mendekati lagi, gak tahan. Sudah kira-kira 6 orang di depan saya,
hadirat Tuhan ada di situ dan saya nggak tahan dan saya mulai menangis. Tim kami yang juga ada di dekat-dekat kita, saya nengok mereka, wow, hadirat Tuhan kuat sekali. Kami mau mulai menangis tidak tahan. Aduh, ini di tempat umum, Tuhan tolong, mulai menangis tidak tahan. Tapi ternyata ibu petugas imigrasi Timor Leste juga terganggu oleh hadirat Tuhan ini. Makin tinggal 3 orang, saya lihat begini, udah tahu apa yang terjadi. Ibu itu mulai gini, why am I crying? Kenapa ini kok aku sampai nangis? Kenapa? Makin dekat dia menangis gak tahan. Makin dekat dia gak tahan. Begitu sampai di saya bilang, ma'am, that's okay, because the presence of Jesus is touching you. Kehadiran Tuhan Yesus sudah menjamah kamu. Ikuti imigrasi. Bukan lagi dalam pelayanan, tapi seperti yang dialami oleh Habakuk. Hadirat Tuhan itu akan mengikuti orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh. Tempat yang seperti ini, ketika kita menantikan Tuhan dan mau mendengar pekerjaan-Nya, akan selalu disertai oleh hadirat Tuhan yang tidak main-main. Dan saya mau katakan ya, kalau orang berjumpa dengan hadirat Tuhan seperti ini, nggak ada orang tahan, nggak ada orang tahan, nggak ada orang tahan. Amazing. It's amazing. Satu lagi. Kami ada di Singapura dan kami naik taksi. Saya dengan istri atau cuma dengan sopir taksi. Masuk dalam taksi, karena kami selalu membiasakan diri worship kemanapun. Di hotel worship. Begitu panggil taksi, lagi queue up, lagi nunggu, haleluya, I love you. Masuk taksi, hadir Tuhan mengikuti kami. Saya berusaha menjaga hal itu. Sebab kalau jauh dari hadir Tuhan, saya susah. Dan saya bilang, Tuhan tidak boleh jauh dari saya. Sebab apa yang dialami oleh Habakuk, saya rindu. Dan akhirnya Tuhan berikan pengalaman. Jadi di dalam, begitu kami naik taksi, hadirat Tuhan yang begitu kuat. Jalan, lalu masuk, hadirat Tuhan masuk di mobil. Lalu kita mulai ngobrol sedikit. Lalu Roh Kudus bilang, katakan kepada sopir taksi bagaimana hidupnya. Lalu saya mulai ceritakan. Setelah dia ngobrol, dia cerita, baru sepertinya Roh Kudus suruh saya melepaskan perkataan nubuatan. Dia bilang, son, wow, who are you? Why? I'm just telling you the word. Are you a psychic? No, I'm not a psychic. Apakah kamu peramal? Bukan, saya bukan peramal. I'm just a messenger. Aku hanya pembawa kabar. Wow, dia bilang. Saya bilang, Yesus mengasihi kamu. Hadirat Tuhan ada. Dan supir taksi itu hancur menangis. Dia dijamah oleh hadirat Tuhan. Turun. How much? No need lah. Singapura, no need lah. No, how much? No need lah. You bless me already. Nah, orang Singapura udah nggak perlu dibayar taksi. Mana pernah supir taksi nggak mau dibayar? Kalau orang Singapura perhitungan sekali dengan ini. Orang Singapura perhitungan sekali dengan uang. Tapi dia bilang nonilah sir. I'm fine, nonilah. You bless me already katanya. Hadirat Tuhan. Kalau kita terus punya kerinduan untuk mengenal Dia dan pekerjaannya di dalam tahun-tahunnya, maka hadirat Tuhan menyertaimu dan kita pun akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kalau melihat kehidupan sekarang ini, orang stres, orang kacau, orang bingung dengan krisis yang akan datang,
yang akan datang. Orang belum apa-apa udah ngomong, tahun depan akan ada krisis. Pendeta juga ngomong di YouTube, krisis akan datang. Saya lihat gini, ya Pak Pendeta, lu gak usah ngomong krisis, semua juga tahu. Dunia lagi mengalami krisis. Tapi Tuhan ngomong begini, di tengah-tengah krisis Amin. ada kasih sayang. Seperti yang dilihat oleh Bakuk, di tengah-tengah inflasi Yes. ada kasih sayang. Amin. Dan saya mau beritahu spesifik nih, kasih sayang itu akan turun kepada orang-orang yang dikasihi. Yes. Akan turun kepada orang-orang pilihan. Amin. Kenapa orang-orang yang dikasihi, orang-orang pilihannya akan mengalami mujizat restorasi, Amin. kemudian akan dibela oleh Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada Anda, siapapun Anda, pengusaha kah, kaum profesional kah, kalau mendengar kata dunia, tahun depan krisis itu kata dunia. Tapi Habakuk bilang, biarlah kasih sayang itu semakin diperlihatkan. Sebab ternyata di dalam tahun-tahun Ibrani itu banyak menyimpan misteri kasih karunia. Sekali lagi ya, di dalam tahun-tahun Ibrani banyak menyimpan rahasia kasih karunia. Dan Habakuk rasakan itu. Dan dia berkata, di tengah-tengah murka orang-orang pada hancur, pada dosa, ingat supaya kasih sayang itu dinyatakan. Dan saya mau nyatakan bahwa di tahun yang akan datang akan banyak kasih sayang Tuhan Yes. diberikan. Karena akan ada banyak orang mengalami pemulihan. Justru tahun yang akan datang, tahun dia semakin dimulihkan. Amin. Tahun pekerjaan Tuhan dinyatakan. Akan ada revival, revival dan revival. Saya berdoa supaya wadah ini, Adonai Ministry, juga adalah wadah yang menjadi penampung orang-orang yang akan dipulihkan. Sebab kita akan melihat kasih sayang yang besar yang akan dicurahkan. Orang-orang yang hancur, orang-orang yang rusak identitasnya, orang-orang yang gak jelas, orang-orang yang stres, itu akan menemukan kasih sayang Tuhan. Orang-orang yang tertolak, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang dianggap tapi itulah orang-orang justru akan ditangkap oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan mengalami revival yang besar. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang identitasnya rusak. Kalau dari pandangan organisasi, mungkin organisasi marah dengan orang-orang yang rusak identitas. Karena mungkin dianggap mengacau, bikin kacau. Tapi kalau dari pandangan Tuhan seperti yang dilihat oleh Habakuk, itulah orang-orang yang membutuhkan kasih sayang. Dan kita akan lihat revival besar. Haleluya. Kita akan lihat revival besar. Berapa tahun yang lalu, ketika saya berdoa, kemudian Roh Kudus singkapkan bahwa kamu akan lihat revival itu akan ada di jalan-jalan. Di jalan-jalan. Now it's happening. Sedang terjadi. Gampang saja ketemu setiap orang. Ketika saya nggak perlu kenal, nggak perlu berkenalan. Tetapi ketika Roh Kudus datang, sampaikan kepada orang itu. Kita sampaikan kepada orang itu. Dan orang itu pasti akan tahu dan sadar bahwa ternyata Tuhan yang penuh kasih sayang. Aja. Satu lagi kesaksian. Satu lagi, banyak ya. Kami ada di lounge lagi dari Surabaya menuju Jakarta. Di lounge, saya lagi ambil makan. Istri saya, selalu kami ini luar biasa. Istri saya dengan panggilan yang luar biasa, dengan keberanian yang luar biasa. Ya, mirip-mirip lah kayak Lasma yang Batak ya. memang orang Batak itu
Yahudi. BTL tembak langsung. Itu masuk dalam suku Ibrani ya, orang-orang yang Ibrani. Lalu dia melihat seseorang, lalu dia samperin orang itu. Pak, bapak yang suka ada di televisi ya? Bapak yang suka bahas tentang begini. Ternyata istri saya lagi menyapa orang yang udah yang di televisi, yang adalah punya pangkat jenderal. Saya lagi ambil makan, terus dia panggil saya, sini saya kenalin. Wih, saya bilang udah ada kenalan baru. Ini kenalin, saya dikenal. Ini loh yang suka di TV. Dia disertai ajudan-ajudannya. Saya pikir itu pasti barada-barada. Ajudan-ajudannya. Begitu saya dikenalin, iya Pak, iya. Langsung hadirat kasih sayang itu turun. Tidak peduli, semua bisa menjadi altarnya Tuhan. Amin. Ketika hadirat kasih sayang turun, Yes. saya berkata, Tuhan tolong. Tutup mata sebentar, lalu buka mata lagi. Saya samperin orang ini, Pak, demikianlah perkataan Tuhan. Bla 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 bla. Dan orang itu langsung hancur hatinya. Orang itu mendengar perkataan Tuhan. Kasih sayang turun. Pak, Bapak akan dipromosi. Betul. Minggu depan ternyata saya baca ada sekilas di surat kabar dia dipromosi. Berarti tergenapi perkataan. Tapi yang luar biasa dibilang, Pak, terima kasih Pak, doakan saya terus. Bisa minta nomor teleponnya, Wiker. Akhirnya begitu dapat nomor WA-nya, minggu depannya kan begitu dipromosi, saya WA, Pak, doa kita dijawab, Bapak dipromosi. Selamat ya. Kalau dia balas, terima kasih Pak Pendeta. Kalau kehadiran Tuhan, kehadiran kasih sayang itu turun, banyak orang dibuka pikirannya. Banyak orang dapat melihat ada harapan. Ada hari depan yang penuh dengan harapan. Dan banyak jiwa-jiwa perlu. Banyak jiwa-jiwa perlu itu. Karena itu Adonai Ministries dan tempat ini harus tempat perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Supaya tentang Tuhan dan pekerjaannya terus diterima. Sebab itu harus didengar oleh banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Orang yang hancur hidupnya, orang yang berantakan, orang yang tidak punya pengharapan, akan mendapatkan kesempatan untuk mengenal Tuhan. Nah, masing-masing kan punya profesi yang berbeda-beda kan. Tapi dengan profesi yang berbeda-beda, himbauan saya adalah begini. Mari kita masing-masing punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Dan pahamilah rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan. Terkoneksilah dengan tahun-tahun Ibrani. Sebab disitulah Tuhan menyingkapkan rancangannya. Kemudian siap-siap. Kamu akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa pesan kasih sayang untuk banyak orang. Seseorang yang baru kamu temui itu adalah orang yang butuh kasih sayang. Amin. Dan melalui hidupmu, dia pada akhirnya tahu bahwa Tuhan yang kamu sembah sekarang adalah Tuhan yang hidup. Kamu sangat dekat dengan dia, kamu bermitra dengan dia, tapi dia harus tahu bahwa ada Tuhan yang mendampingi kamu. Ke depan akan ada hal yang baru bersama dengan dia, proyek yang baru. Yes. Tapi intinya dia harus tahu ada hadirat Tuhan. Amin.
Deal. Baru kita bisa ngomong gini. Dengan apa? Yes. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa yang terliku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Yang kita nyanyi dari awal. Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Biarlah masing-masing penentu punya pengalaman seperti Habakuk, pengenalan tentang Tuhan dan pekerjaannya, supaya kasih sayang Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Sebab ini adalah hari-hari yang penting. Tuhan akan hadir di dalam kasih Tuhan yang lebih besar. Banyak orang akan mengenal Tuhan secara pribadi. Dia akan mengunjungi area-area, kota-kota, jalan-jalan, pelosok-pelosok. Dia akan hadir. Dan biar kita menjadi pembawa kabar baik. Sebab nama Tuhan akan dipermuliakan di negeri Indonesia. Di tahun yang akan datang justru menjadi tahun revival yang besar. Oh haleluya. Pengenalan akan Tuhan akan sampai kepada pemerintah. Pemerintah daerah, pemerintah pusat. Sebab mereka butuh kasih sayang. Mereka perlu mendengar kabar baik ini. Karena itu mari terlebih dahulu kita mengalami dia. Lalu kita bisa katakan, Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulih
Buat kasih setiamu yang kau nyatakan terus. Buat kasih sayangmu yang terus kau adakan ya Allah. Tambah biar kasih sayangmu semakin dikenal di bawah orang lain ini. Biar kasih sayangmu semakin dikenal di bangsa Indonesia. Biar kasih sayangmu semakin dikenal di Semarang. Biar kasih sayangmu semakin dikenal. Pakailah kami Tuhan jadi saluran kasih sayangmu, supaya orang-orang yang terkoneksi dengan kami merasakan yang sama. Oh yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Dari sini kami berdoa buat orang-orang yang mungkin kami belum kenal, dimanapun mereka berada, juga yang menyaksikan melalui online ini ya Abah. Dimanapun mereka berada Tuhan, kasih sayangmu Tuhan turunlah atas setiap mereka. Berikanlah pengalaman perjumpaan dengan Engkau, supaya kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu semakin dikenal oleh banyak orang, semakin dikenal dan Engkau dimuliakan. Abah terima kasih buat semua, buat fasilitas-fasilitas yang Kau berikan. Kami mau Tuhan bersyukur. Kami mau namamu dipermuliakan di dalamnya. Apapun yang Kau berikan, talenta yang Kau berikan, profesi yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, kami mau memakai ini jadi kesempatan untuk saluran kasih sayang kepada banyak orang. Orang-orang yang terkoneksi dengan kami, para pengusaha, pemilik dari tempat ini, keluarga Po dan anaknya Tuhan, Pak Niko dan semua staf manajemen. Oh Abah terima kasih. Mereka akan melihat benar Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang hidup. Oh terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Kami tahu berjalan bersama Engkau adalah perjalanan kehidupan. Tahun-tahun yang kami lalui adalah tahun-tahun kasih sayang, tahun-tahun kebaikan. Dan Kau membawa kami naik dan naik sampai pengenalan kami akan Kau menjadi sempurna. Ikuti kemanapun kami berada ya Tuhan. Sebagaimana Kau berikan aku pengalaman kemanapun aku berada, hadirat-Mu selalu ada. Demikian buat kami yang ada di sini dan yang menyaksikan lewat online. Kemanapun kami berada, ikutilah. Sampai kami betul-betul mengerti bahwa mata-Mu senantiasa tertuju kepada kami. Perhatian-Mu selalu tertuju kepada kami. Tidak ada kesempatan lagi Tuhan kami menoleh ke belakang, tapi kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau menjadi saksi dan menjadi bukti untuk keberadaanmu dan pekerjaanmu yang dahsyat. Abah terima kasih. Naungi Adonai Ministry ini dengan kasih sayangmu. Lasma dengan timnya naungi dengan kasih sayangmu.
Permuliakanlah namamu di tempat ini. Biarlah kehadiranmu, kekudusanmu selalu ada di tempat ini. Sehingga banyak orang baru datang akan mengalami terobosan, akan mengalami pemulihan. Sebab hanya Engkau saja yang dapat melakukan hal ini. Terima kasih Abba. We love you. We love you Lord. We love you Lord. We love you Lord. Dalam nama di atas segala nama, di mana kami bersaksi dan berdiri, itulah nama yang berkuasa di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Permuliakanlah nama. Permuliakanlah nama. Permuliakanlah nama. Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saya serahkan kepada Ya, sebelum kita berdoa, bagi Bapak Ibu yang mau menabur, silakan sebentar di depan. Silakan Ibu Irma. Mari kita berdoa. Siapa? Kami mengucap syukur Bapak. Kalau malam hari ini kami mau bersyukur atas kasih kemurahan-Mu, karena kami masih boleh bersekutu, memuji, menyembah Engkau. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa membawa bangsa Indonesia dengan segala yang terbaik, jasmani dan rohani, dari langit, samudra raya, gunung-gunung dan bukit-bukit, seberang lautan, bangsa-bangsa, bahkan dari seluruh alam semesta. Kami membawa bangsa Indonesia, kami berkatakan akan menjadi negeri yang masyhur dan makmur. Bapa, lindungi bangsa kami dari segala kesakitan, kerugian, kecelakaan, bencana, musibah, malapetaka, kematian, dan semua yang jahat yang ditimbulkan dan dirancangkan oleh musuh-musuh kami. Tuhan sendiri yang akan meluputkan bangsa Indonesia dan akan memuliakan bangsa Indonesia di atas segala bangsa. Tuhan, sinarilah bangsa Indonesia dengan hijau. Kegelapan tidak lagi menguasai bangsa Indonesia, sebab bangsa Indonesia akan berjalan dalam terang dan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah kepada bangsa kami kasih karunia, perkenanan dan anugerah. Cintanya selalu ada atas Indonesia. Bangsa Indonesia selalu akan ada di dalam hati Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya pada bangsa Indonesia. Indonesia sedang dibangun untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dari bangsa ini akan terus menaik korban, berupa doa, pujian dan penyembahan bagi Raja segala raja. Bapa di dalam surga, kerajaan Tuhan sudah turun dan menetap atas bangsa Indonesia. Bapa, berikanlah kepada bangsa Indonesia damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dipenuhi dengan shalom yang daripada Tuhan. Kami mau meletakkan nama Tuhan Yesus Kristus atas bangsa kami, bangsa Indonesia, sebagai metera yang akan menjamin dan menggenapkan apa yang sudah Tuhan rencanakan dan tetapkan buat bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh jajaran dari pemimpin-pemimpin kami, dari presiden kami, wakil, para menteri, juga jajaran-jajaran sampai di kelurahan maupun RT RW. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan penyertaan Tuhan. Ialah mereka yang sudah Engkau pilih, mempunyai rasa takut Allah dan menyelesaikan tugasnya dengan kebenaran yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu yang sempurna bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, seperti di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa syafaat kami. Terima kasih Bapa. Amin. Mari sekali lagi bangkit berdiri. Biar berkat Tuhan ini menyertai
berkat yang dibagikan, disampaikan oleh Musa dan Harun kepada bangsa Israel dalam Bilangan 6 turunlah juga atas kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom ini akan menyertai Anda dimanapun Anda berada. Hidupmu, perjalananmu, keluar masukmu, keluargamu, hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak, pekerjaanmu, dan pelayananmu. Sehingga kemanapun kita pergi, shalom Tuhan senantiasa menaungi kita semua. Dalam nama Yesus Masiah, haleluya. Amin.